Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PL, kenalin aku Alia Puspita Zarani akan menemani kalian di podcast PL, sarana berbagi komunikasi, informasi, dan sharing mahasiswa PL. Kali ini aku nggak sendirian nih, aku kedatangan narasumber yang cantik dan punya deretan prestasi yang ada di kampus dan juga di luar kampus. Monggo kenalan dulu ya. Oke, makasih ya Kak Alia buat waktunya. Sebelumnya kenalin, nama aku Aura Maudia. Kalian bisa panggil aku Audi. Dan aku sendiri berasal dari kelas PL 3A, yang dimana kebetulan kita satu kelas ya Kak Iya. Alia. Oke. Eh, di sini aku mau tanya nih. Tadi kan aku bilang kalau Kak Audi ini punya sederetan prestasi nih. Yang pertama aku bahas di kampus dulu ya Kak. Itu tuh Kak Audi kan jadi pemenang Duta PPNS 2022. Nah, Duta PPNS 2022 itu apa sih Kak? Sebenarnya duta kampus di PPNS ini beda nggak sih sama kampus-kampus lain atau gimana? Mau diceritain? Sebenarnya kalau duta kampus sendiri itu pastinya sama ya dengan duta kampus kampus-kampus lainnya, yang dimana kita itu jadi representasi dari mahasiswa PPNS itu sendiri, yang tentunya kita memiliki kepribadian yang baik dan juga tanggung jawab yang besar. Selain itu kita juga diamanahi untuk menaikkan citra kampus kita sendiri, kayak itu sih Kak. Wah gitu ya Kak. Ya. Kalau motivasinya ikut Duta PPNS sendiri nih apa nih dari diri Kak Audi nih? Kalau buat motivasinya sendiri itu emang dari dulu aku kan suka ya ikut lomba-lomba yang kayak ajang duta kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri tuh aku tentunya pengen punya banyak kenalan, yang dimana kalau kita ikut duta kampus itu kan nggak cuma dari PL aja tuh pesertanya. Nah, jadi tuh pertama aku pengen punya banyak kenalan dari luar prodi. Lalu yang kedua itu aku juga pengen meningkatkan soft skill aku tentunya, biar public speaking itu lebih lancar lagi. Kayak gitu. Gitu ya Kak, berarti motivasinya pengen ningkatin kualitas diri nih. Ya, betul Nah sekali. gitu. Pastinya jadi duta PPNS ini kan ada beberapa tahap-tahapnya seleksi juga, nggak langsung jadi duta nih Kak. Boleh diceritain dong tahap-tahap seleksinya ini apa aja? Barangkali ada teman-teman yang mau nonton dan pengen jadi duta selanjutnya nih, penerusnya dari Kak Audi. Oke, jadi buat tahapan ikut duta sendiri itu yang pertama kan pasti ada oprek nih. Nah, nanti itu setelah oprek bakal ada pengumpulan berkas-berkas. Lalu setelah pengumpulan berkas itu bakal ada tes tulis dan juga wawancaranya. Nah, biasanya itu di tes tulisnya itu cuman ditanyain seputar kampus aja sih, sejarah berdirinya PPNS itu kayak gimana. Terus juga nanti itu ada wawasan umum kayak gitu, terus juga tentang kemaritiman tentunya, dan yang kedua nanti bakal ada wawancara yang dimana nanti itu bakal diwawancarai langsung oleh pihak dutanya. Terus selain itu juga bakal ada sesi bukan interview sih, lebih ke tes bahasa Inggris. Jadi kita di sana itu disuruh buat speech. Kebetulan aku dulu speech-nya itu tentang daily activity sih. Jadi insya Allah kalau buat teman-teman yang emang udah paham basicnya bahasa Inggris pasti bisa kok dan bakal terasa mudah. Nah, nanti setelah itu kan bakal dipilih nih 10 besar. 10 besar yang nantinya bakal lanjut sampai grand final. Nah, nanti setelah dipilih dari 10 besar ini, kita bakalan ikut serangkaian acara di Duta Kampus itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada prakarantina, lalu dilanjut dengan karantina, baru nanti bakal ada grand final Duta Kampus seperti itu. Jadi nanti buat prakarantina sendiri itu biasanya digunakan untuk penilaian kepribadian kalian. Di sana kalian itu nggak tegang kok teman-teman. Kalian juga bakal have fun sama teman-teman yang lainnya, karena isi acaranya itu selain kita dapat materi, kita itu juga ada kayak beauty class gitu. Jadi kan beauty class tuh biasanya disukain sama cewek-cewek ya kalian ya. Pasti. Iya. Jadi cewek cowok juga bakal belajar tentang beauty class. Nah, di sana kalian itu benar-benar dapat banyak banget ilmu yang baru, nah itu tentang public speaking maupun tentang beauty, brain, dan juga behavior itu sih. Kayak gitu sih kalian. Gitu ya teman-teman. Jadi tahap-tahapnya ikut duta tuh melalui banyak tahap nih. Kalian juga bakal dinilai kesehariannya gimana yang kayak diceritain Kak Audi tadi. Nah, menurut Kak Audi nih, dari beberapa tahap yang udah Kak Audi ceritain tadi, ada nggak satu tahap yang menurut Kak Audi itu sulit banget sampai akhirnya Kak Audi bisa ngelewatin itu dan jadi pemenang Duta PPNS 2022? Boleh diceritain dong Kak, yang paling sulit itu yang mana?
Sebenarnya kalau untuk yang paling sulit ya, kalau menurut aku sih, aku kurang notice sih. Menurut aku yang paling sulit yang mana? Cuman mungkin aku ngerasainnya itu bagian yang berat buat aku ya. Itu waktu karantina kalau nggak salah. Dimana di situ nanti itu ada tes unjuk bakat. Nah kebetulan ketika aku prepare buat tes unjuk bakat itu aku lagi nggak enak badan. Jadi di sana aku maksain, bener-bener maksain diri aku sendiri. Karena kan aku sendiri itu waktu itu buat tes bakat itu aku tari kan, yang dimana tari itu membutuhkan banyak banget tenaga, sedangkan aku sendiri lagi nggak enak badan. Itu sih. Terus juga menurut aku itu, aku kan kurang tahu tentang ilmu kemaritiman, dan sedangkan di duta itu juga ada tentang itu, dan aku sendiri juga nggak tahu bakal pertanyaan seperti apa yang nantinya itu bakal dipertanyakan kayak gitu. Apalagi juga ditanyain tentang isu tentang Pulau Natuna. Iya, yang Nah, waktu itu sudah booming-boomingnya iya, ya. sedangkan aku baru tahu itu waktu aku ikutan duta kampus itu, aku baru tahu. Andai aku nggak ikut, aku Waduh. nggak bakal tahu sih. Tapi dari beberapa hal yang menurut Kak Audi berat nih di seleksi, akhirnya bisa melewati tahap itu, bisa jadi pemenang dan bisa sampai sekarang jadi duta PPNS nih. Kak Audi punya tips and trick nggak buat teman-teman yang nanti akan ikut? Barangkali nih ada teman-teman yang berminat ikut duta dan beberapa hal yang Kak Audi bilang tadi, jangan-jangan mereka takut nih. Iya. Nah, Kak Audi punya tips and trick nggak? Kayak apa yang perlu disiapin untuk seleksi yang ada di tahap-tahap itu? Boleh dong dikasih tahu, di-spill buat teman-teman. Oke, jadi kalau buat aku sendiri tuh ya tips and triknya nih. Kalau aku sendiri dulu tuh berpegang teguh dengan satu apa ya quotes lah, ininya itu gini, dream, pray, action. Wow. Nah dari situ. Jadi dulu di sana itu waktu selama tes duta kampus ya, aku lebih banyak buat praktis. Jadi aku kan pernah dikasih tahu tuh kalau emang kamu itu pengen public speakingnya lancar, kamu harus banyak-banyak berlatih. Dan kita kan nggak mungkin ya yang berlatih di depannya teman-teman gitu kan, nggak mungkin. Nah, hal yang mudah aja, kalian cukup latihan di depan cermin. Aku dulu kayak gitu, jadi kayak setiap malam atau enggak 2 hari sekali aku sempetin buat latihan, buat ngomong di depan cermin. Jadi yang lihat itu ya aku sendiri kayak gitu, dan aku ngerasain efeknya ke aku itu emang bener-bener apa ya, ningkatin skill public speaking aku sih kayak gitu. Jadi nggak perlu yang kalian cari-cari apa ya, kayak belajar di YouTube sampai didengerin banget, enggak. Jadi yang penting itu praktisnya. Penting sih kalau kalian cari ilmu itu penting buat dicatat nanti topik-topiknya apa aja, poin-poinnya. Tapi kalian juga tetap harus praktekin itu kayak gitu. Terus Sesuai sih sama kampus kita yang vokasi nih ya. Nah, benar Jadi sekali. nggak usah terlalu berpacu di teori. Betul. Apa yang kalian dapat sedikit aja di teori itu bisa langsung diterapin di praktek langsung gitu ya Iya. Kak. Iya, itu kan tadi salah satu usaha kita ya. Iya. Nah, selain usaha kita juga harus tetap berdoa. Betul Ntar banget. sisanya tinggal kita pasrahkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Gitu nih dari Kak Audi tips and triknya. Teman-teman yang mau ikut, barangkali berminat ikut duta PPNS di selanjutnya penerusnya Kak Audi berarti ini ya, boleh disimak baik-baik kata-kata Kak Audi yang tadi. Nah, selain di duta, Audi ini juga aktif di BEM PPNS nih. Udah dari berapa periode Kak ikut BEM PPNS ini? 2 periode. Oh, 2 periode guys bertahan di BPPNS ini. Kalau boleh tahu nih, Kak Audi gabung di kementerian apa di BPPNS? Oke, kalau aku sendiri, kebetulan aku gabung di Kementerian Sosial Masyarakat. Kementerian Sosial Masyarakat. Kira-kira Kementerian Sosial Masyarakat itu ngapain aja sih Kak di BPPNS ini? Kerjanya ngapain aja gitu di kementerian itu? Iya, kalau di Kementerian Sosial Masyarakat sendiri kita itu cakupannya di eksternal ya, di internal juga, tapi lebih ke eksternal. Dan menurut aku Kementerian Sosial Masyarakat itu termasuk salah satu kementerian yang complicated, karena kita nggak cuma menghadapi mahasiswa, tapi kita juga menghadapi masyarakat di luar, dan juga kita menggait beberapa dinas kayak gitu. Terus juga kalian bakal sering berhubungan sama direksi sih itu. Oke nih guys, kebetulan juga aku pernah ikut salah satu program kerja dari BEM Kementerian Sosial Masyarakat nih. Aku ikut salah satu program kerja itu juga. Dan itu langsung turun di masyarakat. Seru banget guys. Kalian bakal dapat pengalaman yang nggak kalian dapetin kalau kalian nggak ikut di situ. Iya. Itu nih, Kak Audi sendiri kan udah ikut duta PPNS, terus ikut BEM di Kementerian Sosial Masyarakat yang pastinya kalau kegiatan di luar pasti lebih sibuk ya Kak daripada kegiatan di dalam aja.
terus sekarang juga di semester 3. Ya, Caranya ngebagi waktu gimana nih? Laporan Oke. banyak, tugas banyak, kerjain LMS, Iya. terus ikut kepanitiaan juga pastinya Iya. ya. Caranya bagi waktu gimana nih? Ya, kalau soal bagi waktu ya pasti kan kita semua itu juga punya kesibukan masing-masing. Tapi kan kita sebelumnya udah pernah dapat LKMM Pratede ya Kak Alia, yang dimana kita diajari untuk memanajemen waktu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang ikut organisasi itu merusak waktu kita, sebenarnya enggak. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Gimana caranya kalian mengatur manajemen waktu kalian. Nah, kalau dari aku sendiri itu, kalau misalkan biasanya di weekend aku lagi nggak ada kegiatan, biasanya aku pakai buat kerjain beberapa laporan yang sekiranya deadline-nya itu mepet kayak gitu. Dicicil dulu ya, dicicil, Kak. entah itu cari jurnalnya dulu atau aku bikin lapennya dulu. At least aku ngerjain sesuatu lah di weekend itu. Tapi biasanya kalau Kak Alia harusnya ngerasain ya Kak, kalau kita ikut Ormawa itu kalau weekend nggak pernah libur. Tapi nggak apa-apa, itu asik kok. Kalian tetap bakal punya waktu buat ngerjain laporan. Tapi ya gitu, kalian harus mengorbankan waktu istirahat kalian. Semua itu ada nilai positif dan negatifnya ya. Iya, soalnya tugas utama kita kuliah itu ya mengejar nilai Iya, kan ya, betul, akademik akademik. tugas kita. Tapi di samping itu kita nggak boleh ngelewatin kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapetin di dunia kuliah. Kayak ngelatih soft skill yang Kak Udi bilang tadi, di Duta, di BEM. Kalian juga bisa ngelatih soft skill kalian di ormawa-ormawa yang lain yang kalian pengen. Di BPNS sih banyak banget ya Kak, Iya, banyak ormawa-ormawa. banget. Kepanitiaan juga banyak banget, apalagi sekarang ini lagi mau oprek-oprek nih ya Iya. kayaknya. Betul. Ngomongin masalah oprek nih Kak, kalau di TPPNS sendiri bakalan dalam waktu dekat-dekat ini opreknya atau gimana ya Kak? Iya. Kalau buat duta kampus PPNS itu kayaknya kalau dalam waktu dekat ini belum ada. Belum ada. Jadi buat periode ini belum ada karena emang duta sendiri itu kan masih di bawah naungan BEM ya, tepatnya di Kementerian Luar Negeri. Dan kita sendiri di BEM itu timeline-nya udah mepet sama LPG. Jadi buat duta kampus ini periode ini kita nggak terlaksana. Mungkin insya Allah bakal ada di periode berikutnya. Jadi teman-teman tinggal pantengin aja terus IG BEM dan juga IG duta PPNS ya. Tungguin aja ya teman-teman. Untuk oprek BEM sendiri nih sebentar lagi kan ada LPJ ya, terus Iya. ada kabinet baru. Gimana sih Kak tips and triknya teman-teman kalau mau pengen masuk di BEM? Kan ada beberapa yang udah masuk di staf magang nih, Iya. ada beberapa juga yang belum ikut magang, tapi di periode depan mau ikut staf ahli nih Kak. Gimana nih tips and triknya biar bisa masuk di BEM gitu? Oke. Kalau buat tips and trick kalian pengen masuk di BEM ya, yang pertama banget yang harus kalian tahu, basicnya itu tentunya kalian harus tahu tentang BEM itu sendiri tuh apa sih, terus juga tentang kementerian yang kalian pilih. Misal kalian besok pengen masuk ke Kementerian PSDM, nah kalian harus tahu di PSDM itu ngapain aja, prokernya apa aja. Udah basicnya itu aja sih. Kalau misalkan kalian itu udah paham, insya Allah nanti sisanya gampang, karena selama interview itu cuma ditanyain tentang kelebihan kekurangan. Biasanya emang kayak gitu ya kalian ya kalau interview gampang aja kok. Cuma nanti interview itu mengalir aja, mungkin ditanyain kayak kesibukannya apa, terus tujuan kalian daftar itu apa, kayak gitu aja. Kembali lagi yang udah aku sampaikan tadi, banyak-banyak untuk berlatih Nah, gitu. gitu nih teman-teman. Jadi nggak ada segala sesuatu itu yang udah dari lahirnya, udah dari sananya. Semua itu kita terlahir sama. Iya, Kayak benar. gitu. Kita kalau mau sesuatu, pengen sesuatu nih, kita harus berlatih, belajar, cari informasi kayak gitu ya. Betul sekali. Gini nih terakhir nih Kak Audi. Motivasi dong buat teman-teman ini, buat teman-teman PL, teman-teman yang nonton nih, biar semangat di kampus dan biar semangat juga buat ikut Ormawa nih. Pesan-kesannya apa nih? Monggo disampaikan. Oke, buat pesan buat teman-teman PL, aku berharap sih kalian ini pemikirannya itu nggak cuman aku kuliah ini fokusnya cuma buat belajar aja. Aku Bener berharap banget. kalian itu juga memikirkan di luar akademik gimana caranya kalian meningkatkan soft skill kalian. Di sisi lain, dengan kalian mengikuti beberapa ormawa, kalian itu sudah cukup membantu prodi kalian sendiri biar namanya itu lebih banyak dikenal orang lain. Bener banget. Jadi kan kalau misalnya ya PL banyak nih yang ikut duta, banyak ikut BEM, banyak yang ikut hima maupun organisasi eksternal. Pasti kan kalau orang lihat kayak wah keren banget ya PL ternyata udah
udah menyebar luas. Nah, aku harapnya kayak gitu. Tapi kembali lagi, ketika kalian sudah bisa masuk ke dalam suatu wadah, jangan lupa tetap pulang, tetap ingat di mana rumah kalian yang sebenarnya, dan juga minta tolong untuk dijaga tanggung jawabnya. Ketika kalian sudah diamanai sesuatu, tolong jaga amanah itu sebaik mungkin supaya kalian tetap bisa menjaga nama baik kalian sendiri dan tentunya menjaga nama baik prodi kita ya, Kak. Benar. Gitu sih. Terima kasih nih pesan-pesan dan motivasinya dari Kak Audi, karena kita ada keterbatasan waktu nih Kak buat podcastnya. Nah, terima kasih ya atas waktunya Kak Audi. sama-sama. Kalian kalau mau sharing-sharing lebih lanjut ke Kak Audi boleh banget ya Kak. Ya, boleh. Boleh dicari IG-nya Kak Audi apa nih? Kalau boleh di-spill? IG-nya Aura Audi _ nanti langsung DM aja nggak apa-apa. Boleh, silakan ya langsung di DM Kak Audinya. Di follow dulu dong, jangan Oke, lupa. aku follow back ntar. Terima kasih ya Kak Audi Ya, atas sama-sama. waktunya. Bye-bye. Bye.